Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudan Bagindo, NIM 2134330. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar sistem operasi. Pembahasan ada definisi, tujuan dan fungsi sistem operasi yang isinya ada sistem operasi sebagai interface pengguna atau komputer, sistem operasi sebagai penyedia sumber daya, dan kemudian evolusi sistem operasi. Kemudian ada evolusi sistem operasi, isinya ada pengolahan sinyal, sistem batch sederhana, sistem batch multi-program, sistem time sharing. D. Hasil utama, isinya ada proses, manajemen memori, proteksi informasi dan keamanan, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang kelima, struktur sistem. Dan E. Ada karakteristik dari sistem operasi modern. Definisi, sistem operasi adalah suatu program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware komputer. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi menyembunyikan detail hardware dari program dan menyediakan interface yang mudah bagi pengguna dalam menggunakan sebuah sistem. Kemudian ada tujuan dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada kemudahan. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dipakai. 2. Efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga ada kemampuan berkembang. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sekarang kita akan membahas ketiga aspek sistem operasi satu persatu. A. Sistem operasi sebagai interface pengguna atau komputer. Sistem operasi memiliki layanan dalam bidang berikut ini. 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti sebagai editor dan debugger untuk membantu para pemrogram dalam membuat program. Yang kedua ada eksekusi program. Beberapa diperlukan tes untuk melakukan eksekusi sebuah program. 3. Akses ke perangkat input-output. Setiap perangkat I/O masing-masing membutuhkan instruksinya sendiri atau signal control untuk operasi. Akses terkontrol ke file. Dalam file, kontrol harus mencakup pengertian yang tidak hanya sifat perangkat I/O saja seperti disk drive dan tape drive, namun juga format file yang terdapat pada media penyimpanan. 5. Deteksi error dan respons. Bermacam-macam error dapat terjadi pada saat sistem komputer bekerja. 6. Accounting. Sistem operasi yang baik akan mengumpulkan statistik pemakaian bermacam-macam sumber daya dan memonitor parameter kinerja seperti waktu respons. D. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Komputer adalah kumpulan sumber daya yang berfungsi untuk perpindahan, penyimpanan, dan pengolahan data serta untuk mengontrol fungsi tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem operasi yang merupakan mekanisme kontrol yang tidak biasa dalam dua hal. Yang pertama, sistem operasi berfungsi dengan cara yang sama seperti software komputer biasa, yaitu merupakan sesuatu program yang dieksekusi oleh prosesor. 2. Seringkali sistem operasi mengeluarkan kontrol dan harus bergantung pada prosesor untuk memungkinkannya memperoleh kembali kontrol. C. Faktor penyebab evolusi sistem operasi. Sistem operasi yang penting akan selalu berkembang dengan alasan berikut ini. Pertama, upgrade hardware serta hardware jenis baru. Misalnya, versi Unix dan OS2 yang terbaru tidak menggunakan mekanisme paging karena sistem operasi tersebut beroperasi pada mesin yang tidak memiliki hardware paging. Versi yang lebih baru telah dimodifikasi dengan menggunakan kemampuan paging. Layanan baru. Untuk menjawab kebutuhan para pengguna atau para manajer sistem operasi menambah penawaran layanan baru. Perbaikan. Setiap sistem operasi memiliki fault. Fault ini ditemukan dalam periode waktu tertentu dan kemudian dilakukan perbaikan. Tentu saja perbaikan ini dapat menyebabkan fault baru. Evolusi sistem operasi ini dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan evolusi sebagai berikut ini. A. Pengolahan serial. B. Sistem batch sederhana. C. Sistem batch terprogram jamak atau multi-program. D. Sistem berbagi waktu time sharing. A. Pengolahan serial. Pada komputer lama, mulai akhir 1940-an hingga pertengahan 1950-an, seorang programmer berinteraksi langsung dengan hardware komputer. Untuk menentukan penyebab error, pemrogram dapat melanjutkan pemeriksaan register dan memori utama. Apabila selanjutnya program dapat berakhir secara normal, output akan ditampilkan pada printer. Sistem lama memiliki dua masalah besar. Yang pertama ada scheduling, penjadwalan. Umumnya instalasi menggunakan formulir pemesanan maupun SIM. Yang kedua setup time, waktu setel awal. Sebuah program tunggal yang disebut job dapat mencakup pembuatan kompiler serta program bahasa tingkat tinggi, program sumber ke dalam memori.
penyimpanan program yang telah dikompil, program objek, dan kemudian pemuatan dan penggabungan program objek dengan fungsi yang umum. Mode operasi seperti itu dapat dianggap sebagai pengulangan serial yang menggambarkan kenyataan bahwa para pengguna memiliki akses ke komputer secara seri. D. Sistem batch sederhana. Dengan memakai sistem operasi batch, waktu mesin secara bergantian melakukan eksekusi program pengguna dan eksekusi program monitor. Di sini terdapat dua pengorbanan. Sebagian monitor utama diberikan kepada monitor dan sebagian waktu mesin dipakai oleh monitor. Kedua pengorbanan tersebut merupakan bentuk-bentuk overhead. Walaupun adanya overhead tersebut, sistem batch sederhana akan meningkatkan utilisasi komputer. C. Sistem batch multiprogram. Seperti pada sistem batch sederhana, sistem batch multiprogram harus menggunakan fitur tertentu hardware komputer. Fitur tambahan terpenting yang bermanfaat bagi multiprogramming adalah hardware yang mendukung interrupt I/O dan DMA. Dengan menggunakan interrupt driver I/O atau DMA, prosesor dapat memberikan perintah I/O ke sebuah job dan dilanjutkan dengan melakukan eksekusi job lainnya pada saat I/O sedang ditangani oleh pengontrol perangkat. D. Sistem time sharing. Dengan menggunakan multiprogramming, pengolahan batch dapat menjadi efisien. Akan tetapi, untuk job yang jumlahnya banyak, sangat diperlukan suatu mode di mana pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer. Dalam sebuah sistem time sharing, beberapa pengguna secara bersamaan mengakses sistem dengan melalui terminal. Dengan sistem operasi yang membiarkan eksekusi setiap program pengguna dalam sebuah burst pendek atau kuantum komputasi. Jadi, apabila terdapat N orang pengguna yang secara aktif meminta layanan sekaligus, setiap pengguna hanya akan merasakan rata-rata 1/n kecepatan komputer efektif, tidak terhitung overhead sistem operasi. Hasil-hasil utama. D80A berpendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Proses, manajemen memori, proteksi informasi dan keamanan, penjadwalan dan manajemen sumber daya, serta struktur sistem. Yang pertama ada proses. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses diantaranya. Yang pertama ada program yang sedang dieksekusi. Yang kedua, jiwa yang dianimasikan sebuah program. 3. Entity yang dapat di-assign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. 4. Suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial. Tritunggal pada eksekusi, stek langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. 3 arah perkembangan sistem komputer telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi yang berkontribusi terhadap perkembangan yang pertama tentang konsep proses multiprogramming. Perkembangan yang kedua adalah general purpose time sharing. Yang ketiga adalah transaction processing system. 2. Manajemen memori. Sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan, yaitu A. Isolasi proses. Sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. B. Alokasi otomatis dan manajemen. Program harus secara dinamis alokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. C. Dukungan pemrograman modular. Pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. D. Proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan seluruh program menunjuk ruang memori program lainnya. E. Penyimpanan jangka lama. Banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. 3. Proteksi informasi dan keamanan. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada pengontrolan akses, berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi, mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. 3. Sertifikasi, berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. 4. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia, memori utama, perangkat I/O, dan prosesor, dan untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut. Pertama, keadilan. Umumnya, kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut.
Yang kedua, responsivitas diferensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Efisiensi. Di dalam kendala keadilan dan efisiensi, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing, mengkombinasikan pengguna secepat mungkin. 5. Struktur sistem. Struktur hierarki sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Kita dapat memandang sistem sebagai susunan tingkatan. Setiap tingkatannya melakukan subset tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi lapisan tersebut bergantung pada lapisan berikutnya yang lebih rendah. Yang terakhir ada karakteristik sistem operasi modern. Pendekatan dan elemen rancangan itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi yang pertama, arsitektur mikrokernel. Pendekatan mikrokernel menyederhanakan implementasi, memberikan fleksibilitas, dan sangat cocok untuk lingkungan terdistribusi. Pada dasarnya, mikrokernel berinteraksi dengan proses server lokal dan jauh atau remote dengan cara yang sama yang memberikan fasilitas pembentukan sistem terdistribusi. Multithreading adalah teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread-thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Yang ketiga ada symmetric multiprocessing. Yang keempat ada rancangan berorientasi objek, memberikan disiplin ke proses tambahan pengembangan modular ke kernel yang lebih kecil. Pada tingkat sistem operasi, struktur berbasis objek memungkinkan pemrogram untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu integritas sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.